Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kalkulus 2 ya. Di sini teknik integrasi yang berikutnya. Ya, memang teknik integrasi ini cukup banyak ya variasinya karena memang macamnya, fungsinya juga bermacam-macam. Sangat menyenangkan ya. Nah, di sini nanti kita akan membahas dua teknik. Yang pertama adalah kita substitusi lagi, tapi substitusinya bukan substitusi yang sederhana seperti yang awal dulu, yaitu di sini substitusinya digunakan untuk merasionalkan dari fungsi yang akan diintegralkan. Kemudian yang kedua di sini ada dekomposisi pecahan. Jadi karena tidak bisa pakai substitusi, tidak bisa pakai apa itu parsial ya, atau mungkin bisa tapi dengan dekomposisi pecahan di situ akan lebih efisien. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama substitusi untuk merasionalkan atau rasionalisasi. Di sini teknik ini menyelesaikan integral yang memuat bentuk irasional. Oke, irasional di sini dia berarti salah satunya adalah akar. Ya, itu adalah yang paling terkenal ya dari bentuk irasional. Oke, maka dari itu tujuan kita adalah merasionalkan bentuk irasional tersebut, alias akarnya kita ubah supaya ya tidak ada akar lagi yang merepotkan itu. Oke, jika suatu integral, ini bentuk yang pertama ya, suatu integral memuat fungsi, bentuknya adalah akar pangkat n dari ax ditambah b. Maka kita misalkan U ini adalah ya nilai dari akar itu ya. Oke, kemudian kita substitusikan ke dalam integralnya. Contohnya yang sederhana dulu. Integral dx per x dikurangi akar x. Atau ya ini bisa ditulis juga seperti ini ya. X min akar x dx. Dx-nya boleh di sini atau boleh dimasukkan ke bagian pembilang, itu enggak ada masalah. Ya, jadi sesuai dengan bentuk yang pertama tadi, yang kita misalkan U itu adalah akar X, maka kita peroleh U kuadrat. Nah, di sini bedanya. Kalau biasanya kita langsung cari DU, kemudian kita substitusikan. Nah, sekarang kita bentuk U kuadrat sama dengan X. Kenapa kok seperti ini? Karena kita menginginkan X sama dengan, lebih tepatnya itu. Kenapa? Karena di sini ada X. Sehingga nanti semua X akan hilang, kita ganti dengan variabel U. Idenya seperti itu. Oleh karena itu, supaya dapat X, di sini ada akar X, berarti kedua ruas harus dikuadratkan. Jadi kita punya U kuadrat sama dengan X. Oke, sudah punya. Kemudian turunkan kedua sisi dari yang kita punya barusan. U kuadrat sama dengan X. Sehingga kita akan peroleh 2U DU sama dengan DX. Oke ya. U kuadrat turunannya 2U, kemudian ada DU. X turunannya 1, terus diberi DX. Oke, DX-nya sudah punya, X-nya sudah punya, kemudian akar X-nya sudah punya. Tinggal kita masukkan. Kita substitusikan ke dalam integral yang kita punya tadi. Oke, DX-nya kita masukkan 2U DU ya. Oke, di sini kemudian X-nya jadi U kuadrat. Kemudian akar X-nya jadi U saja. Sehingga kita punya 2U DU per U kuadrat min U. Oke, kemudian U kuadrat min U di sini U-nya bisa dikeluarkan 1 ya. U, terus buka kurung. U kuadrat dibagi U, tinggal U. Kemudian dikurangi U bagi U, 1 ya. Jadi kita punya 2U per U dikali U min 1 dikali DU. Ya. Sama dengan, berarti di sini U-nya bisa dicoret karena sudah bentuknya perkalian. Ya. Di bawah maksudnya perkalian, di atas juga perkalian, jadi bisa disederhanakan. Jadi kita punya integral 2 per U min 1 DU
Selanjutnya kita gunakan metode substitusi yang biasa. Oke ya, biasa. Jadi U sudah dipakai, kita pakai V. Eh, Tidak harus UV ya. Jadi mau pakai huruf A, huruf B, nggak ada masalah. Yang penting tidak tabrakan. Jangan pakai misalkan X lagi, kan ruwet nanti ya. Oke, jadi di sini kita misalkan V sama dengan U-1 ya, yang bagian penyebut. Sehingga diperoleh DV sama dengan U-1 turunannya berarti 1 ya, 1 min 0, DU berarti ya DU aja. Jadi DV sama dengan DU, sehingga kita punya integral 2 per U-1 DU sama dengan integral 2 per V dV. Oke, kemudian 2 per V berarti ya 2-nya tetap ya. Kemudian 1 per V integralnya kan ln V ya. Ln mutlak V ini ya. Kemudian jangan lupa plus C. Kalau sudah V-nya kembalikan. Oke, kembalikan artinya substitusikan ke bentuk yang awal tadi. V-nya U-1. Oke, sudah. Kan tadi kita mengintegralkan fungsi X ya, atas X. Berarti U-nya juga kembalikan. Oke, U-nya tadi kita misalkan akar X. Berarti kita punya hasil integrasinya adalah 2 ln mutlak akar X min 1 plus C. Ya, sama saja seperti kayak substitusi 2 kali ya. Cuma substitusi yang pertama sedikit berbeda. Oke, selanjutnya contoh kedua, tentukan hasil dari integral X dikali akar pangkat 3 dari X min 4 dx. Oke, di sini kita misalkan, ini bentuk yang pertama ya, akar pangkat N, oke ya. Akar pangkat N dari suatu fungsi linear, jadi X min 4. Oke, kita misalkan sebagai U. Kemudian, lagi-lagi, kita goalnya ingin mencari X. X sama dengan titik-titik, gitu ya, dari permisalan ini. Sehingga, supaya akarnya hilang, akar pangkat 3 hilang, berarti kedua ruas dipangkatkan 3. Jadi kita punya U pangkat 3 sama dengan X min 4. Kemudian, min 4-nya pindah ke kiri, jadi kita punya U pangkat 3 plus 4 sama dengan X. Atau kita punya X sama dengan U pangkat 3 plus 4. Sama saja, taruh kanan atau kiri. Oke, kemudian turunkan kedua sisi. Oke, kita turunkan. U pangkat 3, turunannya adalah 3U kuadrat DU. X min 4, turunannya adalah DX saja. Kalau sudah, kita sudah punya DX, kita sudah punya X, kita juga sudah punya yang bentuk akar. Tinggal kita substitusikan. Jadi integral X akar pangkat 3 dari X min 4 dx, itu X-nya jadi U pangkat 3 plus 4. Kemudian akarnya jadi U saja. Kemudian dx-nya jadi 3U kuadrat du. Kalau sudah, tinggal kita sederhanakan saja. Yang pertama, U-nya kita kalikan ya, secara distributif. Oke, jadi U pangkat 4 ditambah 4U dikali 3U kuadrat DU. Kemudian 3U-nya sekarang ya, kalikan juga secara distributif. Jadi kita punya 3U pangkat 6 ditambah 12U pangkat 3 DU. Oke, bentuknya sudah polinom biasa ya. Kita bisa integralkan seperti biasa. Jadi 3U pangkat 6, 3-nya tetap, kemudian 6 tambah 1, 7, berarti 3 per 7, U pangkat 7. Oke, terus ditambah 12U pangkat 3, berarti 12 per 3 tambah 1, 4 ya, 4U pangkat 4. Ya, ini sederhanakan, jadinya seperti ini. Oke, sudah ketemu bentuknya? Apakah sudah selesai? Belum. Kita belum ubah ke bentuk X. Ya, ini masih dalam bentuk U. Yang terakhir adalah kita ubah menjadi fungsi atas X dengan mensubstitusikan yang awal tadi. Apa yang kita punya? Yaitu U-nya. Oke, sekarang berarti kita akan punya
3/7 U pangkat 7 ditambah 3U pangkat 4 tambah C. Berarti 3/7, U-nya kita masukkan, yaitu akar ini ya. Oke, kurungnya kurang besar ya ini kayaknya. Nah, seperti ini ya. Berarti di sini akar pangkat 3 dari X min 4 dipangkatkan 7. Kemudian yang sebelah kanannya juga sama, dipangkatkan 4. Nah, kalau sudah 7-nya bisa masuk ya pangkatnya. Jadi X pangkat 4, X dikurangi 4 pangkat 7. Kemudian baru diakarkan pangkat 3. Ya, inilah bentuknya. Oke. Saya rasa nggak ada masalah ya. Kenapa kok 7 ini bisa masuk ke akar ini ya? Karena ini bentuk yang seperti ini, dia sama saja kan X min 4 dipangkatkan 7/3 gitu ya. Pangkat 7, kemudian akar pangkat 3 itu per 3. Jadi ini sama saja X pangkat 4, X min 4 pangkat 7, kemudian dipangkatkan sepertiga. Nah, sepertiga kan ini artinya akar ya. Akar pangkat 3 dari X min 4 pangkat 7. Oke. Lanjut, bentuk kedua. Bentuk kedua di sini jika suatu integral memuat fungsi-fungsi berikut. Ya, ada 3 fungsi yang di sini dikhususkan. Yang pertama adalah akar A kuadrat min X kuadrat. Yang kedua A kuadrat tambah X kuadrat. Atau X kuadrat min A kuadrat. Semuanya di dalam akar ya. Kemudian dengan asumsinya adalah A-nya positif. Oke, maka kita lakukan substitusi berikut. Kalau yang pertama, A kuadrat min X kuadrat, X-nya kita ganti A sin T. Oke ya, di mana T-nya ini antara min pi per 2 sampai dengan pi per 2. Kemudian, kalau A kuadrat plus X kuadrat, itu A tangen T. Oke, kemudian yang terakhir, kalau X kuadrat min A kuadrat, kebalikannya yang pertama ya, itu dia menjadi A sekant T. Oke, bagaimana penggunaannya? Jadi kita contohnya urut ya, dari yang pertama. Integral akar 4 min X kuadrat dx. Oke, bentuknya sesuai ya dengan yang pertama. A kuadrat, ini 2 kuadrat, min X kuadrat. Oke, berarti kita akan substitusikan pakai X-nya sama dengan A sin T ya. Nah, di sini perhatikan bentuknya sama dengan ini, dengan A-nya 2. Ya, karena di sini tadi adalah 4, berarti A-nya adalah 2. Oke, maka kita misalkan X sama dengan A sin T. A-nya 2, berarti 2 sin T. Kemudian, karena X sama dengan 2 sin T, berarti kalau diturunkan, kita akan punya dx sama dengan 2 sin T turunannya adalah cos T, kasih dt. Kalau sudah tinggal substitusikan saja. X-nya punya, dx-nya punya. Jadi integral akar 4 min X kuadrat dx, X-nya kita ganti dengan 2 sin T. Kemudian ada kuadratnya tetap. Kemudian dx-nya kita ganti dengan 2 cos T dt, sesuai yang di sini ya. Kalau sudah, kita tinggal operasikan saja. 2 cos T-nya ke depan aja ya, biar gampang. Kemudian 2 cos T kali akar 4 min, oke 2 sin T kuadrat, berarti 2 kuadrat itu 4, sin kuadrat T. Oke. Kalau sudah, di sini sama-sama punya 4. 4-nya keluar, ya. Sehingga kita akan punya 1 min sin kuadrat T. 4 dikali 1 min sin kuadrat T. Oke, sesuai dengan identitas trigonometri, yaitu bagi yang lupa ya, sin kuadrat X plus cos kuadrat X ini sama dengan 1. Berarti kita kalau sinnya kita pindah ke kanan, berarti kita akan punya cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Oke. Berarti 1 min sin kuadrat X ini sama dengan cos kuadrat X. Ya. Nah, X-nya bisa diganti variabel apa saja. Yang penting sama.
Oke, berarti di sini 4 cos kuadrat T. Oke, kalau sudah tinggal kita keluarkan dari akarnya. Jadi 4 cos akar 4 cos kuadrat T. 4 keluar dari akar jadi 2. Cos kuadrat keluar dari akar jadi cos T saja. Jadi 2 cos T dikali 2 cos T. Oke, 2 cos T kali 2 cos T. Jadi 2 kali 2, 4, cos kali cos, cos kuadrat, dt. Nah, di sini, kalau ngomongin trigonometri memang banyak sifat yang perlu diingat ya. Cos kuadrat T. Kenapa kok bisa tiba-tiba jadi 1 plus cos 2T per 2? Di sini kita mengingat-ingat rumus cos 2x. Oke, cos 2x ini ada tiga rumus ya, yang paling sering muncul ya. Yang normalnya adalah cos kuadrat X min sin kuadrat X ya. Tapi kemudian disubstitusikan identitas trigonometri, sin kuadrat X-nya diganti 1 min cos kuadrat X. Jadi kita akan punya 2 cos kuadrat X min 1. Nah, dari sini kita bisa mengubah-ubahnya. Min 1 pindah ke kiri. Jadi kita akan punya cos 2X plus 1 ya. Atau satunya taruh depan juga boleh. Jadi 1 plus cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x. Jadi cos kuadrat x sama dengan 1 plus cos 2x per 2. Nah, dari sinilah x-nya tinggal diganti t saja ya. Jadi 4-nya tetap, kemudian cos 2t, cos kuadrat t-nya jadi 1 plus cos 2t per 2. Oke, tinggal kita kalikan. 4 sama 2 bisa disederhanakan, tinggal 2. 2 kali 1, 2. 2 kali cos 2T, 2 cos 2T. Tinggal kita integralkan terhadap T. Jadi integralnya 2 adalah 2T, integralnya 2 cos 2T. Oke, 2-nya tetap ya. Kemudian integralnya cos 2T, integralnya cos itu adalah sin. Ya, sin 2T. Kemudian karena ada 2-nya, di sini muncul setengah. Coret-coret tinggal sin 2T saja. Plus C. Ya, di sini bisa disederhanakan jadi 2T ditambah 2 sin T cos T plus C. Ya, apakah sudah selesai? Belum. Karena di sini variabelnya masih T. Sedangkan kan kita tadi fungsi atas X. Bagaimana kita mengembalikannya ke fungsi atas X? Di sini kita tadi punya permisalan X sama dengan 2 sin T. Berarti kita akan punya X per 2 sama dengan sin T. Ya. 2-nya pindah ke kiri jadi pembagian ya. Oke, X per 2 sama dengan sin T. Berarti T-nya ini sama dengan ini. Arcsin X per 2. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian sin T sama dengan X per 2. Ini tadi ya. Oke, maka diperoleh ini konsep dasar trigonometri yang kita pelajari waktu SMA biasanya ya. Jadi kalau sin T itu X per 2, sin itu kan ini demi ya, depan per miring ya. Berarti kalau misalkan kita punya ini sudutnya adalah T, sin T, berarti depannya adalah sini, miringnya ini. Berarti depannya adalah X, miringnya 2. X per 2. Oke ya, di mana A-nya adalah 2. Nah, kemudian karena ini segitiga siku-siku, berarti kita bisa pakai Pitagoras. Kita bisa mencari sisi yang satunya, yaitu akar sisi miring kuadrat A kuadrat min X kuadrat. Oke, nah sudah punya ya kan? Jadi dari sini kita akan bisa punya sin T-nya sama dengan depan per miring. X per A, A-nya 2 tadi ya. Kemudian kita juga punya cos T, itu adalah sami. Ya ini ya, samping per miring. Samping per miringnya, sampingnya yang ini, yang akar itu.
Jadi akar A-nya kan 2, berarti kita punya 4 min X kuadrat per miringnya 2. Oke. Sin T punya, cos T punya, tinggal kita substitusikan. Nah, akibatnya yang tadi ini hasil integrasinya ya. Oke, 2T. T-nya tadi adalah arcsin X per 2. Jadi 2 dikali arcsin X per 2. Kemudian ditambah 2 sin T. Boleh disubstitusikan atau boleh pakai catatan yang sebelumnya tadi ya. Berarti sin T tadi kan kita punya X per 2. Oke ya, berarti 2X per 2. Oke, 2 dikali X per 2. Kemudian di sini dikali cos T ya. Dikali cos T di sini ya. Tadi cos T adalah akar 4 min X kuadrat per 2. Oke, tinggal dikalikan terakhir. 2 arcsin X per 2. Oke, X per 2-nya ini ikut arcsin ya. Jadi per 2-nya nggak boleh ke depan. Kemudian di sini tinggal disederhanakan saja. Ini coret sama yang di sini saja. Jadi X per 2 akar 4 min X kuadrat. Terakhir ditambah dengan konstanta. Selesai. Sudah dalam bentuk fungsi atas X. Ya, contoh berikutnya. Oke, 1 per akar 9 plus X kuadrat. Berarti ini ya yang kita misalkan. Bentuknya dia adalah A kuadrat plus X kuadrat. Ada akarnya. Oke, jadi ini yang kita misalkan. Salah. Karena bentuknya seperti ini, maka kita pakai tabel yang tadi, kita memisalkannya pakai tangen ya. Di sini kan kita punya A-nya berarti 3 ya. 9 itu 3 kuadrat, berarti X sama dengan A tangen T, berarti 3 tangen T. Kemudian turunkan DX sama dengan 3 tangen turunannya adalah sekan kuadrat T, DT. Kemudian substitusikan. Kalau kita substitusikan berarti X-nya jadi 3 tangen T kuadrat. Ini ya, karena masih ada kuadratnya. Kemudian dx-nya jadi 3 sekan kuadrat T dt. Kalau sudah 3 sekan kuadrat T-nya taruh atas saja, jadi di sini ya, atau di bagian pembilang. Bagian penyebut jadinya 9 plus 9 tangen kuadrat T. Kalau sudah sama-sama punya 9, langkahnya mirip ya dengan yang tadi. 9-nya keluarkan, jadi kita punya 9 dikali 1 plus tangen kuadrat T. Oke, kalau sudah kita pakai identitas trigonometri lagi, sin kuadrat T plus cos kuadrat T sama dengan 1. Semuanya, ya, semua ruas dibagi dengan cos kuadrat T. Jadi kita akan punya sin kuadrat T per cos kuadrat T, ditambah cos kuadrat bagi cos kuadrat sama dengan 1 per cos kuadrat. Oke, sin kuadrat plus cos kuadrat ini jadi tangen ya, sin per cos itu jadi tangen. Cos bagi cos habis, jadi tinggal 1. 1 per cos itu sekan, jadi sekan kuadrat T. Ya, jadi kita punya tangen kuadrat T plus 1 atau 1 plus tangen kuadrat T ini sama dengan sekan kuadrat T. Jadi di sini diganti jadi sekan kuadrat T. Kemudian keluarkan 9 keluar dari akar jadi 3, sekan kuadrat keluar dari akar jadi sekan. Kalau sudah sederhanakan, sekannya coret dengan yang atas, berarti tinggal integral sekan T dt. Ya, tinggal diintegralkan biasa. Kalau tidak salah sebelumnya ada catatannya ya. Integral sekan T dt itu adalah ln sekan T plus tangen T plus C. Oke. Apakah sudah selesai? Belum. Karena ini masih dalam bentuk T. Harus kita kembalikan ke dalam bentuk X. Caranya masih sama, yaitu kita ingat permisalan awalnya. X sama dengan 3 tangen T. Berarti tangen T sama dengan 3-nya pindah ke kiri ya, ini ya. Jadi pembagian X per 3. Sehingga tangen itu adalah desa ya. Depan per samping ya. Jadi depannya itu X
sampingnya adalah 3. Oke, kalau misalkan ini sudut T-nya, berarti depannya itu X, sampingnya adalah 3. Nah, barulah kita cari sisi miringnya pakai Pythagoras, yaitu tinggal dijumlahkan hasil kuadratnya. Jadi akar 3 kuadrat tambah X kuadrat. Dari gambar ini kita peroleh, tadi kan ada tangen T sama sekan T ya. Berarti tangen ini sudah punya desa X per 3. Sekan ini adalah 1 per cos ya. Nah ini 1 per cos. Cos itu adalah sami, samping per miring. Berarti 3 per akar 9 plus X kuadrat ini. Kemudian karena 1 per, ya kan, 1 dibagi 3 per akar ini, berarti sama dengan 1 dikali akar 9 plus X kuadrat per 3. Oke, jadi hasilnya adalah ini, sekan T-nya. Oke, kalau sudah tinggal kita kembalikan, sehingga kita peroleh hasilnya. Tadi hasilnya ini, kita kembalikan. Sekan T-nya tadi adalah akar 9 plus X kuadrat per 3, tangen T-nya X per 3. Oke, kemudian ini cuma selesai sampai sini boleh saja, karena sudah kembali ke bentuk X-nya. Kalau di sini terusannya cuma menyederhanakan saja, penyebutnya sama, boleh dijumlahkan, berarti kan jadi 1, kemudian sifat dari logaritma atau len, kalau pembagian berarti sama saja len pembilang dikurangi len penyebut, ya kan? Berarti len ini dikurangi len 3 plus C. Oke, len 3 di sini dia suatu nilai ya. Jadi tidak ada variabel X-nya. Jadi ini kita anggap sebagai ya suatu nilai. Ditambah dengan C, ini jadi 1, jadi K. Jadi lebih simpel. Len mutlak dari akar 9 plus X kuadrat plus X ditambah K. Di mana K-nya sama dengan min len 3 plus C. Ya, kayak gitu ya. Selanjutnya, nah kita masuk ke dekomposisi pecahan parsial. Ya, semoga ini lebih sederhana ya. Kayaknya sih lebih sederhana. Sebelumnya ingat dulu, ini ya, pada penjumlahan pecahan biasa kita samakan penyebut, kemudian kita jumlahkan pembilangnya. Jadi kalau misalkan kita punya 1 per X min 1 ditambah 2 per X plus 1, berarti kan untuk menyamakan penyebut kita kali silang ya. Ini kali ke 1, X min 1-nya kali ke 2, bagian penyebutnya dikalikan, ya kan? Jadi penyebutnya X min 1 kali X plus 1, bagian pembilangnya jadi 1 kali X plus 1 ditambah 2 kali X min 1. Oke, kemudian dikalikan, distributif, berarti X plus 1 ditambah 2X min 2 per X kuadrat min 1. Ya, ini kalau dikalikan hasilnya itu X kuadrat min 1. Kemudian ya tinggal dijumlah biasa ya. 2X tambah X, 3X. 1 dikurangi 2 min 1. Nah, ini kalau misalkan kita menjumlahkan pecahan. Sekarang yang dimaksud dengan dekomposisi pecahan tadi ya, adalah proses sebaliknya. Kalau kita ini tadi dari kiri ke kanan, nantinya kita akan berangkat dari kanan supaya memperoleh bentuk yang ada di kiri. Yaitu proses sebaliknya ini tadi. Oke, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita diminta mencari hasil integral dari integral 3x min 1 per x kuadrat min x min 6. Oke, cukup jelas ya kalau misalkan pakai substitusi ini tidak bisa. Kalau substitusi berarti yang dimisalkan yang bawah ya. Nanti jadi U-nya itu, DU-nya jadi 2x min 1. Wah, 2x min 1 kan tidak sama dengan 3x min 1. Nggak bisa ya. Nggak bisa dicoret maksudnya. Oke, oleh karena itu kita pakai metode ini, yaitu dekomposisi. Jadi, integral 3x min 1 per x kuadrat min x min 6 dx, kita faktorkan dulu bagian penyebutnya. Nah,
Oke, memfaktorkan biasa. Nanti kalau lupa silakan diingat-ingat lagi. Jadi ini bisa difaktorkan jadi X min 3 dikali X plus 2, min 3 kali 2 min 6, min 3 plus 2 min 1. Oke, cocok. Kemudian jadi idenya berarti di sini dia bisa dipecah jadi penjumlahan dua pecahan, yaitu A per X min 3 ditambah B per X plus 2. Oke ya, jadi seperti itu. Kemudian tinggal kita samakan saja. Kita proses yang bagian ininya dulu. Oke, jadi samakan penyebut berarti dikali, ini dikali silang ya. Ya, jadi A dikali X plus 2. Jadinya AX plus 2A. Kemudian B dikali X min 3. Jadi BX min 3B. Kalau sudah, yang punya X kumpul sama yang punya X. Ya. Jadi AX ditambah BX. Jadinya A plus B X. Gitu ya. Kemudian 2A min 3B. Kumpul juga. Oke, per X kuadrat min X min 6. Oke, bagian ininya sama ya, sudahan. Nah, sekarang berarti bagian atasnya juga harus sama. Ini. Oleh karena itu, A plus B kali X ini harus sama dengan 3X. Otomatis A plus B sama dengan 3. Kemudian 2A min 3B ini harus sama dengan negatif 1. Ya kan? Konstantanya. Nah, kalau sudah, kita sudah punya dua persamaan, yaitu persamaan linear A sama B, kita eliminasi saja. Oke, eliminasi nggak ada masalah ya, saya rasa. Boleh eliminasi, boleh substitusi. Oke, kita cek bareng aja. Sama dengan min 1, A plus B sama dengan 3, ini saya kali 3 aja. Kali 2 juga boleh, kali 3 boleh. Kalau kali 3 jadi 3A plus 3B ya, sama dengan 9. Saya jumlahkan, jadi 5A min 3 plus 3HB sama dengan ini min. Jadi 8, 9 kurangi 1 ya. Jadi A-nya sama dengan 8 per 5. Oke, A-nya 8 per 5. Nanti bisa dicek, B-nya ketemu 7 per 5 ya. Nah, kalau sudah ketemu A sama B, tinggal kita masukkan saja. Jadi, bentuk yang awal tadi kita dekomposisi jadi A per X min 3 ditambah B per X plus 2. A-nya masukkan 8 per 5, B-nya 7 per 5. Kemudian kita bisa lakukan substitusi biasa, yaitu X min 3 dan X plus 2. Jadi misalkan U sama V, cari DU, cari DV. Kemudian substitusikan 8 per 5-nya taruh depan aja biar nggak terlalu tinggi. Ya. 8 per 5 dikali 1 per X min 3. Kemudian integralnya dipecah jadi 2 gini ya, sendiri-sendiri. Sifat penjumlahan dari integral ya. Kemudian integral 7 per 5 dikali 1 per X plus 2. Oke, 1 X min 3 itu U. Jadi 8 per 5 kali 1 per U. dx-nya sama dengan du ya. Oke, 7 per 5 kali 1 per V. dx-nya sama dengan dv. Oke, integral 1 per U itu ln U. Integral 1 per V itu ln V. Kalau sudah selesai, masukkan U-nya dan masukkan V-nya. Selesai. Oke. Cukup sederhana ya untuk yang dekomposisi. Kalau yang ini, nah selanjutnya di sini kita masuk, kalau tadi kan faktor linearnya atau bagian penyebutnya ternyata kalau difaktorkan beda, X min 3 sama X plus 2. Sekarang bagaimana kalau faktor linearnya kembar? X plus 1 dikali X plus 1. Nah caranya adalah di sini dekomposisinya saja, X plus 1 kita tulis dulu. Harusnya kan kalau ditulis biasa X plus 1 ditambah B kali X plus 1. Nah, karena sama kan ya tinggal dijumlah aja. Jadi nggak masuk nanti ya, nggak masuk akal. Nah, kalau kembar berarti ini tinggal dikasih kuadrat. Ya, yang satu pangkat 1, yang satunya pangkat 2. Oke, seperti ini. Kemudian disamakan penyebutnya, berarti
ini perlu dikalikan X plus 1. Biar jadi X plus 1 pangkat 2. Jadi A dikali X plus 1 ditambah B-nya tetap. Jadi AX plus A ditambah B per X plus 1 kuadrat. Kemudian kita samakan seperti biasa. AX yang punya X sama dengan yang X. Berarti A-nya sama dengan 2. Kemudian A plus B sama dengan 6. A plus B sama dengan 6. A-nya 2. Berarti 2 plus B sama dengan 6. B-nya sama dengan 4. Oke. Sudah ketemu. A-nya 2, B-nya 4. Jadi kita akan punya dia bentuknya yang awalnya ini ya. Jadi A per X plus 1 ditambah B per X plus 1 kuadrat. Oke, A-nya tadi 2, B-nya tadi 4. Kalau sudah, ini tadi kita misalkan sama saja. U-nya itu X plus 1. Jadi DU-nya sama dengan DX. Jadi X plus 1-nya diganti dengan U, DX-nya diganti dengan DX. Ini X plus 1-nya diganti jadi U kuadrat ya. DX-nya diganti dengan DU harusnya ya. Ini jadi DU, bukan DX saja. Dia harus berubah juga. Oke, jadi diintegralkan kita akan punya 2 dikali 1/U. Berarti integralnya 2 dikali ln U. Kemudian, oke, di sini 4U kuadrat. Integral 4 per U kuadrat DU, berarti dia sama dengan integral 4 dikali U pangkat min 2 DU. Berarti dia kalau diintegralkan 4-nya tetap, kemudian min 2 tambah 1, oke, min 2 tambah 1, min 1 ya, per min 1. Oke, jadi min, oke, positif bagi negatif, jadinya negatif, min 4 U pangkat min 1 berarti min 4 per U ya. Oke, jadi seperti ini. Kalau sudah, kembalikan U-nya. U-nya X plus 1, ini X plus 1. Selesai. Ya, lebih mudah lah ya daripada yang substitusi yang sebelumnya tadi ya. Sekarang, bagaimana kalau faktor linearnya campuran? Maksudnya campuran gimana? Ya berarti ada yang faktor linear berbeda, ada yang kembar. Ya udah, konsepnya kurang lebih sama saja di sini. Perlu kita perhatikan bahwa ini X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus X bisa kita faktorkan. Semuanya punya X ya. Nah, punya X, jadi X-nya keluarkan 1. X-nya keluarkan 1, jadi X pangkat 3 jadi X pangkat 2. Kemudian 2X kuadrat jadi tinggal 2X. X jadi tinggal 1. Oke, nah ini barulah X kuadrat plus 2X plus 1. Ini kan jadi X plus 1 kuadrat. Oke, jadi kita punya X dikali X plus 1 kuadrat. Kemudian kita misalkan, seperti tadi, karena ini akar beda, jadi A per X. Kemudian ini akar kembar, berarti kayak tadi ya, B per X plus 1 ditambah C per X plus 1 kuadrat. Samakan penyebutnya. Penyebutnya jadi X, ya ini tadi ya penyebutnya. X dikali X plus 1 kuadrat. Berarti untuk X harus dikali X plus 1 kuadrat. Oke, kemudian untuk X plus 1 berarti kurang X dikali X plus 1. Oke ya, berarti B dikali X kali X plus 1. Untuk yang C ini cuma kurang X saja, berarti dikali X. Oke, ini sehingga diperoleh, nah ini tadi ya, ini belum disederhanakan, dia sama dengan bagian pembilangnya, 2X kuadrat min 1. Oke, kemudian ya tinggal kita sederhanakan saja atau bisa juga untuk mencari nilai ABC menggunakan eliminasi biasa maupun mengambil nilai tertentu lebih mudah jika pembuat nol dari penyebut seperti berikut ya. Penyebutnya kan tadi X plus 1 kuadrat gini ya. Pembuat nolnya berarti kan X-nya sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Itu yang dimaksud. Berarti kita bisa ambil X-nya 0 atau X-nya sama dengan min 1. Jadi ini lebih mudah. Oke ya.
Jadi kalau X-nya 0, berarti tadi sesuai dengan yang tadi, A dikali X plus 1 kuadrat. Jadi 0 plus 1 kuadrat. Oke ya. Berarti A kali 1, B kali 0 kali 1, C kali 0. Ini sama dengan 2X kuadrat min 1. Ya kan? Berarti 2 kali 0 kuadrat dikurangi 1. Sesuai dengan yang tadi, yang awal tadi ya. Oke, jadi kita akan punya A kali 1 itu A. Ini kali 0 habis ya. Kali 0 habis, kali 0 habis. Jadi A-nya sama dengan negatif 1. Oke, sudah ketemu A-nya. Sekarang kita masukkan untuk X sama dengan negatif 1. X-nya sama dengan negatif 1. Ya, tinggal kita hitung saja. Ini jadi 0. Oke, habis ya maksudnya. Ini 0. Oke, jadi ini habis. C kali min 1 jadi min C ya. Min C. Kemudian ini 2 kali min 1 kuadrat itu 1. 2 kali 1, 2. 2 dikurangi 1, 1. Jadi min C sama dengan 1. C-nya sama dengan negatif 1. Oke. A sudah ketemu, C sudah ketemu. Loh, kan pembuat 0 dari penyebutnya cuma 0 sama min 1. Terus kenapa di sini X sama dengan 1? Ya bebas saja. Diambil apa itu? Pembuat 0 dari penyebut untuk mempermudah. Diambil angka yang lain pun tidak masalah. Jadi di sini ambil angka yang mudah, yaitu 1, biar ngitungnya nggak banyak. Jadi A dikali 1 plus 1 kuadrat. Ya. Jadi ini 2 kuadrat. Oke, ini B kali 1. B kali 1 kali 2. Oke, ini A kali A. Oke. C kali 1, ini 2 kali 1 kurangi 1. Oke, plus plus. Jadi kita akan punya 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 2 dikurangi 1, 1. Oke, A-nya masukkan. A-nya negatif 1. C-nya masukkan. C-nya negatif 1. Jadi kita akan punya min 4 plus 2B min 1 sama dengan 1. Min 4 dikurangi 1, min 5. Pindah ruas jadi 1 ditambah 5. Iya. 1 ditambah 5. Jadinya 6. Oke. Kenapa di sini 3? Oh iya, karena 2B sama dengan 6. Berarti B-nya sama dengan 3. Oke. Ya, di sini banyak step yang dilewati ya, karena tempatnya nggak cukup. Lanjut. Apakah sudah selesai? Ya, belum. Itu tadi masih mencari A, B, dan C-nya. Sekarang A, B, C-nya sudah punya. Kita misalkan U-nya X. Wah, U-nya nggak perlu sih. X bisa langsung saja. Yang penting adalah X plus 1-nya yang dimisalkan. Oke, berarti jadi A per X, B per X plus 1, C per X plus 1 kuadrat. A-nya min 1, B-nya 3, C-nya min 1. Oke, tinggal kita integralkan seperti tadi. Jadi min ln U, kemudian ini plus 3 ln V. Ini jadi seperti tadi ya, V pangkat min 2 diintegralkan. Oke, jadinya ini 1 per V saja. Oke, plus C. Kalau sudah, kembalikan. Jadi min ln X, 3 ln X plus 1, 1 per X plus 1 plus C. Ya, selesai. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya, terima kasih. Nah, nanti untuk latihan soalnya akan saya berikan nanti di akhir, sekaligus sama tugas saja. Oke, saya rasa ini saja. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.